Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun dalam bentuk virtual. Aku percaya bahwa dalam setiap kondisi atau situasi, baik itu suka maupun duka, Tuhan tetap memegang kendali dan berdaulat dalam hidup kita. Amin teman-teman. Oh iya, sebelum masuk firman, aku pengen ngingetin kalian, jangan lupa kalian terus untuk CG secara online karena kita nggak tahu sampai kapan kondisi itu akan seperti ini. Dan jangan lupa juga membaca daily devotional yang dikirimkan setiap hari lewat kakak-kakak pembina kalian di CG supaya iman kalian terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oke teman-teman, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar itu bukan hanya menjadi informasi kami Tuhan, tapi juga mengubahkan kami dari dalam keluar Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarkan kami terus hidup mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada minggu ini aku akan melanjutin sermon pada minggu lalu yang berjudul What to do when you don't know what to do. Kemarin menceritakan bahwa dalam kondisi yang cukup sulit seperti yang dialami oleh Yusuf dibuang dan dijual oleh saudaranya, tetapi justru di sana Tuhan menyertai dan bahkan seolah mengalami jalan buntu ketika kita melihat penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Dan topik kita hari ini nggak kalah menarik daripada topik minggu lalu. Judulnya adalah When you don't know what to do, do the next right thing. Artinya adalah ketika kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, maka lakukanlah hal yang benar. Teman-teman, sebelum aku masuk dalam perenungan firman Tuhan, aku selalu ingin ngajak kalian dengan mengawali pertanyaan kepada kalian sebagai perenungan tentang diri kita. Karena aku nggak mau bahwa firman ini hanya lewat begitu saja, tapi tanpa ada aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, aku ingin tanya kepada kalian, pernah nggak kalian dihadapkan pada situasi seolah dalam situasi itu membuatmu terjepit? Contohnya, ketika besok hari ada tes atau ulangan, otomatis kalian belajar kan? Saya percaya kalian yang melihat tayangan ini adalah anak-anak yang sangat bertanggung jawab, yang pasti giat belajar dan gak main handphone pada malam hari untuk push rank. Amin, teman-teman. Nah, yang nggak berani amin dan amennya loyo berarti lagi lihat sama mama papanya nih. Teman-teman bercanda aja. Jadi teman-teman pada intinya, singkat cerita, pagi hari setelah kamu masuk kelas, pada pagi hari itu ibu guru mulai memberikan soal-soal ujian tersebut. Dan setelah kalian lihat, ternyata apa yang kalian pelajari malam hari tidak keluar sama sekali pada hari ini. Pada ujian hari ini. Waduh, gimana perasaan kalian? Pasti mendadak kesel banget, menjadi bad mood, dan ternyata teman sebangku kalian atau teman sekeliling kalian sadar bahwa kamu nggak bisa ngerjain soal ujian itu. Ceritanya, teman kalian tuh setia kawan, teman sekelas atau sebangku kalian setia kawan dalam tanda kutip, dan mereka berinisiatif untuk menolong kalian dengan cara memberikan contekan buat kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Satu sisi kamu udah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan satu sisi kamu pengen nilaimu bagus dan gak kena remedi. Ayo, pada saat ini, coba kalian jujur pada diri kalian sendiri. Kira-kira bagaimana mengatasi kondisi seperti ini, teman-teman? Satu sisi kita mau melakukan firman Tuhan, tapi konsekuensinya, karena kalian gak bisa, nilainya jelek, dan mengikuti remedi, tapi kalian telah melakukan hal yang benar dan tetap menjaga integritas karena kamu sadar bahwa sekolah bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus, tapi yang penting adalah pemahaman kita tentang mata pelajaran itu. Lebih-lebih, kamu sadar di sekolah kamu perlu jadi teladan nih dan menjadi garam dan terang. Atau gini aja, ya sudahlah, aku tak menerima contekan aja dari teman kita, dari temanku. Yang penting pada hari ini nilaiku bagus dan gak perlu susah-susah untuk remedi. Dan gak perlu dimarahi orang tua dan guru. Karena nilainya jadi jelek. Udahlah nyontek aja, ya gimana lagi, kepepet. Sebagai anak Tuhan teman-teman, kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini.
Satu sisi kita akan merasa bersalah kalau melakukan hal yang kurang baik. Satu sisi kita dituntut dalam budaya, dalam sebuah sistem atau ukuran kecerdasan seseorang diukur dari nilai-nilai akademis. Ini hanyalah salah satu contoh dalam kehidupan. Tapi aku percaya selama kita hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan situasi seperti ini, dengan kasus yang berbeda-beda ketika nanti kalian beranjak dewasa. Dan ini juga ternyata dialami oleh salah seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang mungkin ceritanya mirip-mirip dengan yang kamu alami, dengan yang kita alami. Mungkin kasusnya tidak sama persis, tapi bisa jadi suatu hari kalian juga mengalami juga hal seperti ini. Kalian bisa tebak nggak siapa dia? Ya, dia adalah Yusuf. Kita akan membaca sama-sama Kejadian 39 ayat 3-4. 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan segala kuasa atas rumahnya dan segala milik diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wah, ceritanya nih dia diberikan kepercayaan oleh tuannya. Oke, kita langsung lanjut dulu ayat selanjutnya. Kita loncat ya teman-teman ya. Kejadian 39 ayat 3-8. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Wow, kita langsung loncat ayat 9-10. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Tidak seorang pun di rumah ini memiliki wewenang yang lebih besar daripada aku. Tuanku tidak menyayangkan segala miliknya dariku, kecuali kamu, karena kamu adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan seperti itu dan berdosa terhadap Allah? Meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari, Yusuf tidak mau tidur dengannya. Wow. Ini buat aku keren banget sih. Tapi saya yakin Yusuf adalah manusia biasa juga yang memiliki kelemahan dan kekurangan seperti kita teman-teman. Yang mungkin juga sering diperhadapkan dalam situasi sulit yang juga sering kita alami. Dalam cerita ini, walaupun kali ini dia bisa menang dan tidak berbuat dosa, saya yakin dia mungkin akan jatuh dalam dosa kalau dia tidak dijebloskan dalam penjara. Ceritanya dia akan dijebloskan di penjara kan ya. Tapi aku justru melihat kebaikan Tuhan. Kenapa kok bilang Tuhan baik ketika Yusuf masuk penjara? Mungkin versi dunia mengatakan ketika Yusuf menghindari permintaan istri Potifar, pasti pada waktu itu orang-orang melihat, nah kan, rugi sendiri kan, malah mengalami kemunduran dan malah masuk penjara. Coba diikut aja, pasti posisi dia sebagai orang kepercayaan aman. Tapi buat kita yang mengerti Injil, justru dia sedang diluputkan dari perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi yang lebih besar, teman-teman. Meskipun nilai-nilai dunia menganggap pada saat itu adalah sebuah kesempatan untuk mempertahankan posisi, justru Tuhan meluputkan dia supaya dia tidak jatuh dalam dosa, ya. Aku percaya Tuhan tahu Yusuf adalah manusia biasa juga yang punya kecenderungan negatif. Tuhan benar-benar mengerti bahwa kalau itu terjadi berulang pada Yusuf, pasti kedepannya dia akan jatuh dalam dosa itu. Karena pada prinsipnya manusia telah mengalami kerusakan total. John Calvin mengatakan bahwa poin yang pertama dalam tulip adalah mengalami total depravity. Kita telah rusak, sulit untuk berbuat baik. Karena kita mengalami natur sebagai pendosa. Sehingga oleh karena itu, Yesus perlu turun ke dunia. Dan dialah satu-satunya manusia yang dicobai tapi tidak berbuat dosa, teman-teman. Dan yang ingin aku katakan kepada kalian sebagai kesimpulan topik hari ini, tetap lakukan yang benar. Walaupun menurut firman Tuhan,
itu seolah kurang menguntungkan buat keadaanmu saat ini. Tetap lakukan yang benar, bukan supaya kamu makin berkenan sama Tuhan, bukan supaya kamu makin diberkati, bukan supaya kamu kena kutuk atau kena karma, teman-teman. Oke, sekali lagi kita akan membaca ayat sekali lagi. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita akan baca sama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita akan baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam percakapanmu dan dalam kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Aku berdoa buat kalian semua, buat kita semua, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti Injil, kita perlu melakukan yang benar. Karena sebagai bukti, karena kita menghidupi iman kita, kita melakukan yang benar supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin, teman-teman. Biarkan hidup kita selalu soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kalau kamu mungkin merasa gak mampu, atau kamu merasa gak layak, sama, kita semua gak mampu, dan kita semua gak layak. Bahkan aku yang ngomong di depan kalian tidak lebih baik daripada kalian. Tapi biarkan pada hari ini Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kalian terus mengingatkan kita dan memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaannya. Amin. Kita nggak ada yang mampu, biarkan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita terus memampukan kita, teman-teman. Amin. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalian boleh merenung, bahkan kalian boleh bertobat ketika kalian melihat tayangan ini. Tidak ada penghakiman buat kalian. Kita sama-sama manusia berdosa, kita sama-sama nggak layak. Kalau hari ini kita menerima keselamatan, kalau hari ini kita menerima anugerah, itu semua bukan karena perbuatan kita, tapi hanya oleh anugerah, teman-teman. Mari kita tenangkan hati kita. Tuhan, ini kami, Tuhan. Ini kami anak mudamu. Mungkin kami sering kali dihadapkan dengan situasi-situasi yang tercepit. Seolah kami harus memilih, Tuhan. Tapi biarkan pada hari ini, Tuhan, hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tapi milik-Mu yang telah menebus kami, Tuhan. Engkau telah memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, Tuhan. Engkau telah menebus kami dari kesia-siaan, Tuhan. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal, Tuhan. Biar kami terus hidup untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu pada hari ini, Tuhan, mengingatkan kami semua, Tuhan. Roh Kudus-Mu menyadarkan kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau sudah mengampuni kami, Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar sekali lagi bukan hanya kami dengar begitu saja, tapi firman-Mu itu mengubahkan kami dari dalam keluar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, pakai hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Juga aku mau berdoa buat teman-temanku tempat ini, mungkin yang lagi mengalami pergumulan atau ujian atau apapun. Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan, Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan itu bukan untuk diri kami sendiri, tapi melalui sekolah kami, melalui prestasi kami, melalui talenta kami, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, thank you kalian udah melihat tayangan ini. Semoga ini menjadi berkat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada permohonan doa, kalian bisa scan barcode di layar ini atau mengakses link. Jadi kalian bisa melakukan itu, dan juga jangan lupa minggu depan pastikan kalian tetap stay tune bersama kami karena akan ada tayangan-tayangan yang sangat memberkati kalian. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.